Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Anin, selaku dosen Teknologi Informasi Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia, dan juga kepada Kak Akila, selaku asisten dosen Teknologi Informasi Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia, dan kepada teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya, Tara Kezia Auliana, akan menjelaskan beberapa fungsi dasar dari Microsoft Excel. Ada pun beberapa fungsi dasar pada Microsoft Excel diantaranya, yaitu ada fungsi sum, lalu ada fungsi average, lalu ada fungsi max, lalu ada min, lalu ada fungsi count, dan fungsi aritmatika. Harus kita ketahui bahwa setiap fungsi atau rumus harus diawali dengan simbol sama dengan. Contohnya, jika Anda ingin memakai fungsi sum, maka Anda terlebih dahulu harus memasukkan sama dengan, lalu dilanjutkan dengan rumusnya. Sum, sum. Tapi dibacanya sum. Lalu Anda memasukkan selnya. Range-nya masuk saya. Jadi misalnya A1 sampai B5. Seperti ini. Jika Anda tidak memakai sama dengan, maka rumus di atas tidak dapat digunakan. Akan kita beri contoh lagi, jika Anda ingin menggunakan fungsi sum namun tidak menggunakan sama dengan, sum A1, maka dapat dilihat sel yang akan kalian tuju tidak akan di-highlight oleh Excel-nya karena tidak menggunakan sama dengan. Maka lanjutnya kita akan masuk ke materi sum. Sum itu apa sih? Sum merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai pada range tertentu. Jadi, kita kan sudah mempelajari sel. Sel itu apa sih? Sel itu kan perpotongan antara baris dan kolom. Misalnya, ini baris, ini kolom. Jadi, ini sel I1, ini sel H1. Namun, kalau range itu merupakan kumpulan dari beberapa sel. Contohnya, G5 sampai J11. Misalnya kita pakai sama dengan G5 sampai J11. Nah, dilihat kan, ini merupakan kumpulan dari beberapa sel, namanya range. Jadi, sum merupakan sebuah fungsi untuk menjumlahkan range tertentu. Jadi, misalnya kita beri contoh, di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan. Range G5 sampai H6. Jumlahnya 10. Kak, kok ribet ya? Harus menggunakan nulis lagi, mengetik lagi G5, H6. Nah, kalian bisa juga hanya dengan menekan kursor diarahkan kepada sel yang akan kalian tuju. Contohnya, sum, buka kurung, pencet. Nah, lalu ditarik sampai, contohnya, sum, buka kurung, H1 sampai 4. Nah, seperti itu, sama. Mudah bukan? Selanjutnya ada fungsi average. Average adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range. Jadi, contohnya juga sama dengan, harus diawali dengan sama dengan, harus diingat ya. Lalu masukkan fungsinya average. Nah, di sini sudah terlihat
ada average. Kita pencet, misalnya tulis N, sampai N, average, ini 5 sampai 8. Nah, seperti itu ya, average. Untuk tulis average. Kurung. Nah, enter. Lalu selanjutnya ada fungsi max. Ada sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu range. Misalnya di sini ada 1, 2, 5, 7. Maka fungsi max bisa kita lihat di sini ada sama dengan max range T5 sampai T8 dan hasilnya adalah 7, dan benar nilai tertinggi dari range tersebut adalah 7. Selanjutnya ada fungsi min, adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu range. Contohnya, kita kembali memakai gunakan data ini sama dengan min kurung satu. Jadi nilai terendah dari data tersebut adalah 1. Selanjutnya ada count. Count ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari banyaknya data dari suatu range. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan menggunakan sama dengan count AH6 sampai AH10. Bisa dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya data adalah benar, terbukti. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan fungsi aritmatika. Jadi fungsi aritmatika ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Sama seperti simbol aritmatika pada matematika pada umumnya, tambah ini kita di Excel menggunakan simbol tambah seperti ini. Jadi sama saja seperti kita beri data di sini 5, di sini 2. Jadi sama dengan buka kurung, chat B 17 ditambah menggunakan simbol tambah C 17 tutup kurung, hasilnya 7. Kalau kurang menggunakan tombol simbol minus. Contohnya sama dengan buka kurung B17 dikurang C17. Hasilnya 3. Dan perkalian ini kita menggunakan simbol bintang. Contohnya sama dengan kurung B5 simbol bintang C. Hasilnya 10. Dan kalau pembagian kita menggunakan simbol miring. Jadi sama dengan B17 bagi C 11 sama dengan di sini harus tambahin buka kurung hasilnya 2,1. Jadi sekian materi fungsi dasar Microsoft Excel yang saya sampaikan. Selanjutnya akan ada pengaplikasian dari fungsi dasar yang akan disampaikan oleh teman saya, Retno. Untuk kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya Reva. Saya akan menjelaskan tentang understanding and displaying formula. Di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang aplikasi perhitungan. Ada tambah, kali, dan kuadrat. Untuk aplikasi yang pertama itu untuk tambah, berarti kita akan mencari penjumlahan dari hasil penjumlahan dari X ditambah Y. Berarti sama dengan klik X
tambah klik Y, lalu langsung saja enter. Dan kita tidak perlu untuk mencari satu-satu, kita cukup meletakkan kursor kita di sebelah kanan, lalu tarik ke bawah. Dan inilah hasil dari penjumlahan. Selanjutnya itu ada X dikali Y, berarti sama dengan X dikali Y, enter. Dan inilah hasil dari perkalian. Lalu kita tarik saja ke bawah. Untuk X kuadrat berarti yang diinginkan hanya X. Jadi kita cuma ngeklik X, sama dengan klik X lalu dikuadratkan. Nah, inilah hasil kuadrat dari X. Selanjutnya untuk yang Y sama dengan klik yang Y lalu kuadratkan. Dan di sini ada X ditambah Y, berarti karena tadi kita sudah mencari X tambah Y, berarti kita cukup tidak perlu menjumlahkan kembali, kita cukup mengambil hasil dari X tambah Y, lalu kita kuadratkan. Dan inilah hasilnya. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas formula yang ada di Excel tersebut. Sebenarnya kalau di laptop saya ini adalah rumus, tetapi sebagian laptop atau Excel yang berbeda-beda itu ada tulisannya di sini adalah formula. Pertama itu kita akan mencari jumlah nilai. Di sini jumlah nilai itu menggunakan sum. Tetapi di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang ada di sini. Di sini ada sisipkan fungsi, ada otomatis jumlahkan, ada baru digunakan, ada finansial, logika, dan teks. Nah, di sini tuh saya memutuskan untuk memilih otomatis jumlahkan. Di sini saya memilih jumlah. Nah, langsung seperti ini, langsung kita enter, dan inilah hasilnya. Lalu untuk maksimum, kita cukup memilih ini kembali, max. Nah, karena dia ngebloknya sampai jumlah nilai, kita blok ulang saja dari atas sampai sini. Lalu kita enter. Nah, untuk minimumnya juga, kita gini. Lalu kita pilih minimum, kita ngebloknya juga harus dari angka 1 sampai 25 ini. Lalu kita enter. Nah, untuk rata-rata kita juga memilih dari sini. Itu ada rata-rata. Nah, rata-rata di sini juga dari sampai 25 saja. Nah, beginilah. Untuk tidak menghabiskan waktu mencari satu-satu, hal yang sama seperti tadi kita lakukan kembali, yaitu tarik kursornya ke sebelah kanan. Baiklah, di sini kita akan mencari jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Jumlah siswa laki-laki dan perempuan ini saya akan menggunakan COUNTIF. Kenapa COUNTIF? Karena COUNTIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriterianya. Kenapa kriteria di sini? Saya cuma ingin mengetahui jumlah siswa laki-laki 1 dan jumlah siswa perempuan. Untuk itu, langsung saja kita coba sama dengan COUNTIF, buka kurung, kita blok ini. Karena saya menggunakan titik koma, saya akan menggunakan titik koma. Sebagian laptop ada yang menggunakan koma. Saya akan mengkutip L, karena di sini saya akan mencari jumlah siswa laki-laki. Nah, untuk jumlah siswa perempuan juga sama, tetapi yang dikutip di sini adalah nantinya huruf P.
Lalu untuk jumlah siswa secara keseluruhan itu kita menggunakan count time. Jadi sama dengan buka kurung, lalu kita ngebloknya ini, enter 25. Begitu. Selanjutnya itu ada and dan or. Di sini itu ada and dan or. And dan or ini adalah untuk melakukan uji logika untuk menghasilkan nilai true atau false dengan ketetapan yang telah diberikan. Langsung saja kita coba. Di sini itu ada keterangan untuk lulus nilainya itu besar dari 70, lalu kehadirannya itu harus besar dari 6. Jadi di sini kita menggunakan and. Di logika kita ambil and. Nah, di sini kita mengisi logical 1 and logical 2. Logical satunya kita masukkan berarti nilai angka besar dari 70, lalu di logika 2-nya ini kita klik kehadiran, ini besar dari 6. Langsung saja kita enter dan dapatkan hasil true. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita tidak perlu mencari satu-satu, cukup dengan kita tarik kursor kita ini ke bawah. Untuk mencari or-nya, kita di sini ambil di logika, lalu or. Hal yang sama kita lakukan. Berarti klik nilai angka besar dari 70 di logical 1, di logical 2-nya itu klik kehadiran berarti besar dari 6. Akan menghasilkan true. Tarik kursornya ke bawah. Dan inilah hasil dari and or yang telah kita coba. Sekian dari saya, terima kasih atas semua perhatian. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi string pada Microsoft Excel. Sebelumnya, apa sih fungsi string itu? Fungsi string adalah fungsi yang digunakan untuk memudahkan kita dalam mengambil karakter dari kata yang kita inginkan. Pengambilan karakter ini bisa dari sisi sebelah kiri, kanan, maupun tengah dari kata yang diinginkan. Misalnya, kita ingin mengambil karakter dari sisi sebelah kiri kata ini. Berarti rumus yang kita gunakan adalah sama dengan ref, lalu buka kurung, lalu pilih sel yang berisikan kata yang kita ingin ambil karakternya, lalu koma. Untuk penggunaan koma dan titik koma tergantung dengan visi yang kalian gunakan. Lalu selanjutnya adalah jumlah karakter yang ingin kita ambil. Misalnya saya ingin mengambil 3, berarti kita ketik 3 di sini, lalu kita tutup kurung dan tekan enter. Maka dia akan mengambil 3 karakter dari sisi sebelah kiri. Begitu juga dengan kata yang lainnya, kata titik saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu jika kita ingin mengambil karakter dari sebelah kanan, maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan right, lalu pilih lagi sel yang berisikan kata yang kita ingin ambil karakternya, lalu kita sama kayak tadi koma. Misalnya kita ingin mengambil 3 karakter lagi dari sebelah kanan. Kita tulis 3, lalu tutup kurung dan tekan enter. Maka dia akan mengambil 3 dari sebelah kanan. Kita aplikasikan lagi kepada kata yang lain. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu jika kita ingin mengambil karakter dari sebelah tengah, maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan ini. Rumus ini sedikit berbeda dengan fungsi right dan left karena dia mengambil karakter dari sebelah tengah. Jadi kurang lebih sama seperti tadi, kita pilih sel yang akan kita ambil karakternya, lalu koma. Nah, kalau tadi kita langsung mengetik berapa karakter yang ingin kita ambil, kalau di fungsi init ini berbeda. Jadi kita ketik dulu dimulai dari
huruf keberapa karakter yang ingin kita ambil. Misalnya saya ingin mengambil kata Tasya. Berarti dia berawal dari huruf T dan huruf T ini berada di karakter ke 1, 2, 3, 4. Berarti dia dimulai dari 4 dari lalu selanjutnya adalah berapa jumlah karakter yang ingin kita ambil, berarti Tasya berarti 6. Lalu kita tutup kurung. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi dia akan mengambil dari tengah sebanyak 6, dimulai dari huruf ke-4. Lalu untuk jumlah karakter itu kita menggunakan rumus Len. Rumus Len, lalu kita tinggal pilih saja kata yang ingin kita hitung jumlah karakternya. Jadi rumus Len ini itu fungsinya untuk menghitung jumlah karakter. Lalu kita copy paste saja ke bawah. Dia akan otomatis menghitung jumlah karakter dari sel yang kita pilih tadi. Selanjutnya ada fungsi date atau fungsi tanggal. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nomor seri atau nilai dari tahun, bulan, maupun hari yang ingin kita ketahui dari tanggal yang ada. Misalnya kita ingin mencari tahun dari tanggal ini. Jadi rumusnya adalah dengan di atas year, lalu buka kurung, lalu kita pilih sel yang berisi tanggal yang kita ketahui tahunnya, lalu kita enter. Maka dia akan menghasilkan tahun dari tanggal tersebut. Lalu kita copy paste. Dia akan menghasilkan tahun yang sama dengan tanggal di sini. Kita copy paste lagi. Nah, hasilnya akan sama seperti yang di atas. Dia akan mencari tahun dari tanggal-tanggal tersebut. Lalu jika kita ingin mencari tahu bulannya, maka kita tinggal tulis rumus mon. Lalu jika kita ingin mengetahui bulan dari tanggal yang ada ini, kita ketik rumus mon, lalu pilih sel yang berisikan tanggal yang kita ingin ketahui bulannya, dan dia akan langsung seperti ini hasilnya. Lalu kita copy lagi di bawah. Nah, dia langsung akan menampilkan bulan pada tanggal tersebut. Dan seperti sebelumnya, kalau kita ingin mencari hari, maka kita akan menggunakan rumus day. Lalu kita pilih sel yang berisikan tanggal yang ingin kita ketahui harinya, lalu tutup kurung dan tekan enter, maka dia akan menghasilkan hari dari tanggal tersebut. Kita copy paste lagi. Nah, dia akan menampilkan hari dari tanggal yang kita tuliskan di sini. Nah, ini ada lagi sama seperti yang tadi. Ini untuk mencari tahun, kita pakai rumus year. Lalu kita pilih sel yang berisikan tanggal yang ingin kita cari tahunnya. Nah, dia akan muncul 2014 seperti ini. Lalu kita copy paste. Nah, dia akan muncul tahun dari tanggal tersebut. Lalu kalau mencari bulan, sama seperti yang tadi, kita ketik rumus month. Lalu sel yang kita cari tanggal bulannya, lalu kita copy paste, dia akan menghasilkan bulan dari tanggal yang kita pilih tadi. Lalu untuk mencari hari, dia gunakan rumus day. Lalu sel yang ingin kita cari tahu, nah, dia akan menampilkan hari dari tanggal tersebut. Copy paste lagi, hasilnya akan seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari mencari tanggal jika sudah lewat dari 2 minggu dari tanggal yang ada di sel ini? Rumusnya adalah sama dengan sel yang ini. 2 minggu itu berarti kan 14 hari, berarti tambah dengan 14.
dia akan bertambah 14 hari. Tadinya tanggal 6 jadi tanggal 20. Kita copy paste. Nah, dia akan bertambah 14 hari dari tanggal sebelumnya. Lalu bagaimana jika ingin mencari kalau dia bertambah 2 bulan? Rumusnya adalah date, buka kurung, year, lalu sel yang ingin kita cari tahu, lalu tutup kurung, lalu koma, lalu kita titik bulannya, month, kita pilih lagi selnya, tutup kurung, lalu kita tambah 2 karena kita ingin mencari yang lebih 2 bulan dari tanggal sebelumnya. Lalu kita klik day lagi, lalu pilih sel yang berisikan tanggal tersebut. Lalu kita tutup kurung 2 kali. Nah, dia akan bertambah 2 bulan dari bulan sebelumnya. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari kalau dia sudah bertambah 2 tahun dari tanggal sebelumnya? Rumusnya sama seperti yang tadi, cuman bedanya dia itu date. Kita gunakan rumus yang tadi, date, lalu gunakan sel yang ingin kita cari tahu, kita kurung, tutup sel lagi. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari tahu jika tanggal tersebut kita tambah 2 tahun dari tanggal sebelumnya? Maka rumusnya adalah sama dengan date, lalu year, lalu sel yang tadi berisikan tanggal yang kita cari itu kita tambah 2 tahun, tambah 2, lalu month-nya tetap karena kita hanya ingin nambah 2 tahun saja, sel yang tadi ingin kita cari, lalu day, sel yang tadi ingin kita cari, lalu kita tutup kurung. Nah, dia akan tahunnya akan bertambah, tadinya 2014 menjadi 2016, bertambah 2 tahun. Itu juga dengan tanggal yang lain. Kita copy paste, hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana jika kita tambah tahunnya, tambah 1 tahun, tambah 3 bulan, dan tambah 9 hari? Maka rumus yang kita gunakan adalah date, lalu year, lalu sel yang tadi, sel yang tanggal yang kita cari, lalu ditambah 1 karena kita ingin menambah 1 tahun, lalu month, lalu sel yang kita cari, lalu ditambah dengan 3 karena kita ingin menambah 3 bulan, lalu day, kita kurung, terus pilih sel yang berisi tanggal yang kita ingin cari, lalu ditambah dengan 9. Kita tutup kurung. Nah, dia akan seperti ini. Kita copy paste. Nah, dia akan bertambah 1 tahun 3 bulan 9 hari dari tanggal yang kita pilih tadi. Nah, yang terakhir adalah rumus to day. Rumus to day digunakan untuk jika kita ingin mengetahui hari, tanggal, bulan, dan tahun sekarang ini. Rumusnya adalah sama dengan today. Dia tidak membutuhkan sel apapun karena dia untuk mencari tanggal, bulan, dan tahun yang sekarang ini. Buka kurung, lalu tutup kurung, lalu kita tekan enter. Maka dia akan
menghasilkan hari, bulan, tanggal, dan tahun sekarang ini. Selanjutnya kita akan buat grafik pada Microsoft Excel. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan data yang ingin kita buat grafik terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data yang akan saya buat grafiknya. Lalu jika sudah ada datanya, kita ke tab Insert. Lalu di Group Charts itu kita bisa pilih bentuk grafik yang kita inginkan. Ini ada column, line, pie, bar, area, scatter, dan di other charts masih ada banyak bentuk grafik yang bisa kita pilih. Ada stock, surface, donut, total, ladder, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan membuat bentuk yang pie. Saya akan buat grafik untuk total golongan, total gaji golongan. Berarti kita membuat yang pie. Di sini juga menyediakan ada bentuk 2 dimensi, ada juga 3 dimensi. Di sini saya akan pilih yang 3 dimensi. Nah, dia akan langsung berbentuk seperti ini. Lalu bisa kita edit. Di sini banyak warnanya, kita bisa ganti warna, ganti pilihan bentuk. Lalu kita bisa ganti format penyajiannya seperti ini. Ini dia ada persenannya. Lalu kalau yang ini dia tidak ada judul grafiknya, tapi tidak ada persenan juga, jadi hanya nama total golongan ini. Lalu yang ini dia ada judul grafiknya, juga ada persenan, dan dia tulisan total golongannya berada di dalam grafiknya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuknya yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita atau kemauan kita sendiri. Lalu selanjutnya saya akan membuat grafik berbentuk kolom. Saya blok dulu datanya. Saya ingin membuat grafik untuk gaji pokok dan total gaji dengan bentuk kolom. Saya di sini juga tersedia bentuk yang beragam, ada 3D, ada 2D, ada silinder, cone, dan piramid, dan banyak lagi. Di sini saya akan pilih bentuk yang ini. Nah, dia langsung tersaji seperti ini. Mudah sekali ya. Nah, ini bisa kita edit lagi di layout, itu pokoknya kita atur-atur aja gimana caranya. Intinya seperti itu untuk pembuatan grafik. Sekarang kita akan membuat data sebuah perusahaan. Dia mempunyai 3 cabang, ada North, South, dan Middle. Kita membuat data perusahaan ini, kita ingin menggabungkan data 3 perusahaan tadi dengan menggunakan external sales reference. Nah, jadi kita mengambil referensi data dari dokumen-dokumen yang sudah ada tadi, dari North, Middle, dan South. Jadi kita ke tab View, lalu kita pilih Switch Window. Nah, di sini akan ada 3 dokumen tadi. Sebelumnya kita harus ketik di sini sama dengan dulu, sama dengan, lalu switch window, lalu kita pilih North yang tadi. Nah, di sini kita pilih sel yang sama, lalu kita tambah switch window dengan yang middle, lalu kita tambah sel yang sama, lalu kita tambah lagi switch window, lalu yang terakhir langsung itu kita pilih sama-sama, lalu kita tekan enter. Nah, dia akan otomatis akan menambah, jadi ini merupakan data dari dokumen North, dari Middle, dan dari South. Nah, untuk yang quarter berikutnya juga sama, sampai terisi semua data seperti ini. Ini merupakan gabungan dari referensi data dari 3 dokumen, yaitu North, Middle, dan South.
Halo guys, jadi aku di sini akan menjelasin tentang lookup, VLOOKUP, dan fungsi if. Nah, lookup itu apa? Lookup itu karena di depannya H itu ingat aja horizontal, berdasarkan tabel rujukan horizontal. Kalau VLOOKUP itu berdasarkan tabel rujukan yang berbentuk vertikal. Bedanya di situ. Nah, penggunaannya sendiri buat apa? Jadi fungsi itu untuk kita tuh mengetahui nilai yang dituju nih, rata-rata ini termasuk ke dalam kategori apa, penjelasannya ini rata-ratanya gimana. Nah, oleh karena itu langsung saja kita akan menggunakan yang fungsi dasarnya itu seperti pada tulisan tersebut nih. Lookup sama dengan itu dalam kurung, harus pakai dalam kurung. Sama dengan lookup dalam kurung nilai yang ditanya. Nah, selanjutnya itu bisa pakai titik koma atau koma, itu tergantung sama komputer atau Excel yang dipakai. Kalau aku sendiri ini pakai titik koma emang komputernya. Terus lanjutin sama tabel yang dituju. Nah, tabel yang dituju ini kan bentuknya horizontal ke kanan gini. Nah, sebelumnya lanjut ke tahap selanjutnya, jangan lupa dikunci tabelnya. Kenapa dikunci? Biar dia nanti pas di blok selanjutnya atau di nilai kedua, nomor 2 itu langsung otomatis di blok aja, nggak perlu ditulis ulang. Nah, terus kita tuh mau nyari predikat, berarti predikat itu menggunakan huruf ini ada di baris kedua, baris kedua. Karena dia bukan angka alias approximate match, jadi dia menggunakan huruf itu harus dipakai tanda petik. Ada juga beberapa komputer itu kalau angka justru harus pakai tanda petik. Jadi tergantung kepada masing-masing komputer yang. Emang kenapa sih dia harus dikunci? Coba ya, kalau misalnya dia nggak dikunci. Nggak dikunci, habis itu kita blok. Tuh, jadinya error. Kenapa error? Karena si tabelnya ini nanti lama-lama pindah ke bawah. Oleh karena itu, biar dia nggak pindah kemana-mana, kami dikunci. Jadi nggak berat kemana-mana. Nah, untuk VLOOKUP sendiri pada dasarnya sama, hanya tabel rujukan itu berbentuk vertikal alias ke bawah, memanjang ke bawah. Praktiknya sama, tinggal sama dengan VLOOKUP, terus lookup selalu atau nilai yang kita tanya. Titik koma kalau dia untuk aku, terus tabel rujukannya mana, jangan lupa dikunci. Habis dikunci, titik koma, kita mau ngerujuk nama barang. Nama barang jadi dia ada di kolom kedua. Selanjutnya karena dia itu baju, sendal, sepatu itu kan huruf, makanya dia tuh jangan lupa pakai tanda petik. Kalau dia tuh aku harus pakai tanda petik karena dia huruf. Kurung selesai. Nah, selanjutnya ada barang sama kayak tadi, lookup untuk kurung yang dituju itu pakai kode itu. Terus blok
jalan-jalan kemana-mana. Kunci. Habis itu titik koma. Kita karena dia harga barang berarti ada di kolom ketiga. Karena dia berbentuk angka, jadi dia false. Tuh. Selesai. Selanjutnya yang terakhir ini ada fungsi if. Fungsi if itu kalau di bahasa Indonesia itu kan jika. Jadi jika kode, biasanya digunakan buat kode gitu. Jika yang dirujuk ini adalah M, maka dia statusnya apa, keterangannya. Nah, pertama tuh jadi ada dua fungsi, contoh fungsi. Pertama tuh ada fungsi tunggal nih. Fungsi tunggal itu kenapa? Karena dia keterangannya cuma 2, makanya dia disebut fungsi tunggal. Sama dengan if, logical test, atau yang mana yang mau dipertanyakan, titik koma seperti biasa atau koma kalau misalnya titik koma ke kanan, titik koma. Oh iya, maaf sebelumnya kalau logical test itu keterangannya jika. Ini jika M ini kenapa? Tadi aku lupa ngasih. Berarti jika M-nya ini sama dengan kolom ini sama dengan M, yang memang M, maka titik koma, maka kalau dia angka nggak usah dengan titik koma, maka dia keterangannya benar. Nah, titik koma kalau dia bukan M terus gimana? Titik koma yang ini buat kayak mempertanyakan kalau dia bukan M terus gimana? Itu berarti dia simbol. Udah. Kurung. Sorry, koma. Maaf guys, ini aku lupa ngasih titik. Kan di laptop aku nggak bisa kalau pakai titik kepala huruf. Nah, kan ini baru fungsi tunggal, ngejelasin dari 2 penjabaran. Kalau dia fungsi ganda atau fungsi bertingkat, itu gini contohnya, ada 3 keterangan. Jadi dia tuh double. Sama dengan if dalam kurung yang dituju nih. Kalau kolom ini sama dengan P, dia kenapa? Titik koma, kenapa titik koma? Maka dia jangan lupa dikasih. Maka dia junior programmer. Nah, karena dia ada 3, jadi kita ulang lagi pertanyaannya. Terus kalau jika dia SP gimana? If dalam kurung D, tadi kolom D3 kan 9 itu sama dengan SP, dia kenapa? Itu titik koma, maka dia senior programmer. Terus kalau dia bukan semuanya, titik koma, maka dia Microsoft Office. Blok ya. Selesai. Memudahkan. Sekian.
kalian. Bagi